Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Lesya YouTube. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, nambah rezeki dan panjang umur gitu ya teman-teman. Amin amin. Oke, kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang cara menambah sebuah virtual RAM di laptop atau komputer, baik itu pengguna Windows 7, Windows 8 maupun Windows 10. Kebetulan untuk contohnya akan saya contohkan di pengguna Windows 10 karena yang di tahun-tahun ini yang familiar adalah Windows 10 gitu ya teman-teman. Ingin tahu caranya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Subscribe itu gratis gitu ya teman-teman ya, oke? Bagi teman-teman pengguna pemula, kita masuk di browser dulu ya. Jadi akan saya perkenalkan apa sih yang namanya virtual RAM. Jadi biar kita tidak menebak-nebak, maka akan kita browsing bareng-bareng aja. Kita cari tahu dulu di mbah Google, virtual RAM itu apa sih. Jadi kita biar tidak salah menebak ya. Oke, ini 4 fungsi virtual memory pada sistem operasi gitu ya. Kita klik kanan, kemudian kita open link. Ini kita masuk di tab baru aja. Untuk menambah sebuah virtual RAM itu tidak akan menambah jumlah kapasitas fisik dari RAM ya, melainkan fungsi dari virtual RAM itu sebagai backup awal sebelum di backup atau sebelum dijalankan oleh memori fisik yang terletak di hardware-nya gitu ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa browsing dulu apa yang namanya dengan virtual RAM. Mengurangi beban RAM. Pertama ya, ini fungsi virtual memory RAM. Yang pertama adalah menangani kelebihan beban RAM. Jadi seandainya beban RAM di fisik kita itu hanya kapasitasnya kecil, maka seandainya kita tambahkan lagi sebuah virtual RAM, otomatis kinerjanya akan lebih maksimal karena beban RAM-nya akan berkurang karena di backup oleh virtual RAM-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, berperan sebagai RAM cadangan tapi tidak menggantikan fungsi RAM ya. Yang perlu kita garis bawahi, berperan sebagai RAM cadangan tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Kita scroll ke bawah lagi, menyimpan data dari RAM di RAM tapi tidak meneruskan ke prosesor. Itu fungsi dari virtual RAM yang nomor 3. Kemudian kita scroll ke bawah, yang nomor 4, data yang disimpan pada virtual memory paging file bersifat sementara. Itu ya teman-teman ya, tidak paten istilahnya ya, tidak permanen ya. Kemudian itu untuk selentingan atau selayang pandang mengenai virtual memory RAM. Oke, yang dimaksud dengan virtual memory RAM atau bagaimana caranya kita mengetahui RAM yang kita miliki, yang kita gunakan sekarang, khususnya di laptop yang saya gunakan ini, kita tinggal masuk di File Explorer seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan tinggal menekan Windows R seperti ini, kita tinggal ketikkan DX diak gitu ya, enter. Ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama kita bisa masuk di DX diak dengan cara menekan tombol Windows R gitu ya. Untuk komputer yang saya gunakan, laptop yang saya gunakan, memori RAM-nya ini ya, kapasitasnya 3072 MB ya. Ini ya. Artinya 3 GB. Ini cara pertama untuk mengetahuinya. Kita tinggal menekan tombol Windows R di keyboard ya. Windows, logo Windows dibarengkan dengan R gitu ya. Kemudian kita ketikkan DXDiag seperti itu teman-teman ya. Ini cara pertama. Cara yang kedua, cara simpelnya kita tinggal masuk di disk PC di Windows Explorer ya pastinya ya. Klik kanan pada disk PC, kemudian kita masuk di properties. Di sini akan juga ada bacaan sistem dan sini juga akan menjelaskan tentang berapa RAM yang kita gunakan di laptop atau PC kita gitu ya. Kebetulan ini sama ya. Tadi saya bilang 3 GB ya di laptop ini, dengan yang ini juga sama teman-teman ya. Oke, ini memori RAM-nya 3072 MB RAM gitu ya. Oke, ini artinya ini masih belum virtual RAM ya, melainkan ini adalah memori fisik atau RAM fisik yang terletak di hardware dari laptop ini atau di PC-nya teman-teman semua gitu ya teman-teman ya. Oke, cara menambah atau menambah virtual RAM di sebuah laptop atau di PC, kita tinggal masuk di menu advance. Kita ulang lagi aja ya. Caranya kita tinggal masuk di Windows Explorer, klik kanan, kemudian masuk di File Explorer.
Kemudian kita masuk di disk PC di sini, perkiraan pada disk PC, kita masuk di properties. Kemudian di sini di sebelah kiri ada bacaan advanced system setting gitu ya. Kita masuk di sini. Selanjutnya di sini akan menampilkan sistem properties. Yang menu-menunya ada computer name, hardware, advanced, system protection, remote. Pastikan teman-teman masuk di advanced di sini. Kemudian kita scroll ke bawahnya ada bacaan performance ini ya, performance. Kemudian kita masuk di setting di sini. Pastinya sudah masuk di menu performance option gitu ya. Selanjutnya kita masuk di advanced di sini. Advanced. Selanjutnya kita masuk di bawahnya, scroll bawahnya ada bacaan virtual memory ini ya. Virtual memory. Selanjutnya kita masuk di change. Seperti ini teman-teman ya. Pastinya kalau masih belum diotak-atik atau belum diapa-apakan sama teman-teman semua, di laptop atau PC-nya teman-teman semua pastinya masih otomatis ya. Seperti ini ya. Ada checklist dari otomatis. Oke, entah itu pengguna Windows 7, Windows 8 maupun Windows 10. Jadi kita tinggal hilangkan aja checklistnya seperti ini. Kemudian kita pilih dulu ya. Artinya di C dulu kita tambahi juga. Di sini di C kita masuk di customize. Di sini ya. Di sini kita tinggal memasukkan berapa virtual RAM yang akan kita alokasikan. Terserah teman-teman ya. Diperbesar juga boleh. Tapi yang jelas pastinya teman-teman harus juga mengingat berapa kapasitas hard disk yang teman-teman miliki. Karena virtual RAM itu akan mengurangi beban hard disk kita. Anggap aja hard disknya kita hanya sedikit, maka jangan terlalu banyak menambahkan virtual RAM gitu ya. Oke. Kita masuk di explore dulu ya. Di sini beban hard disk yang saya gunakan masuk di C ya. Kita klik kanan menu properties. Di sini hard disk yang saya gunakan free space-nya 51 GB ini ya. Oke. Maka akan saya tambahkan virtual RAM-nya sebanyak 3 GB. 3 kita hitung ya. Saya bukakan kalkulator. 1 GB itu sama halnya dengan 1024 teman-teman ya. MB. Sedangkan kalau 3 GB berarti tinggal dikali 3, dikali 3 seperti ini. Maka ini yang kita isikan ya. 3072. Di sini 3072 seperti ini. Maksimum size-nya juga sama, disamakan boleh atau di 2 kali lipatkan juga boleh teman-teman ya. Tapi kebanyakan saya pastinya settingnya sama teman-teman ya. 3072 seperti ini. Kemudian kita langsung set seperti ini. Kemudian kita masuk di drive selanjutnya. Yang tadi C, sekarang masuk D. Sama, caranya juga sama dengan yang pertama ya. Custom size. Di sini juga akan saya isikan 3072. Akan saya alokasikan sebuah virtual RAM sebanyak 3 GB. 3072. Maksimum size-nya juga sama, 3072 seperti ini. Kemudian kita set. Pastikan di sini sudah berubah ya. Selanjutnya kita masuk di drive selanjutnya, di drive A. Kebetulan ini drive-nya ada 3 ya, punya saya teman-teman ya. Sesuaikan aja dengan alokasi drive yang ada di laptop atau PC-nya teman-teman masing-masing. Kemudian kita masuk di custom size. Ini juga sama, akan saya tambahkan sebanyak 3072. Maksimum size-nya juga sama, 3072 seperti ini. Kemudian kita set. Di sini sudah pastinya sudah ada namanya padding file size, sudah saya alokasikan. Kemudian kita oke. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, sistem properties seperti ini, kita oke aja. Kemudian kita apply, kita oke. Maka laptop atau PC kita akan meminta melakukan restart gitu ya teman-teman ya, untuk menerapkan settingan yang tadi. Maka teman-teman tinggal langsung lakukan restart saja dan tinggal rasakan bagaimana setelah komputer atau laptop kita sudah ngereboot. Pastinya berbeda teman-teman ya, kinerjanya pasti akan lebih ajib dan maksimal. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, cara menambah sebuah virtual RAM di laptop atau komputer. Tinggal kita restart aja ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Bagi teman-teman jika kebingungan, tinggal kita sharing di kolom komentar aja ya, tinggal ketikkan aja. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.